Ini Pak, ada mewakili masyarakat. Oh iya, silakan. Ada pertanyaannya lagi panas-panasnya ditanya tiap hari di media sosial. Iya, luar biasa ya. Artinya CEO ini sudah ditetapkan tersangka, terus penyidik Polda sudah berhasil menang di pra peradilan. Iya. Terus mereka tanya nih Pak, ya. Kapan IU ditahan? Saya tahu pertanyaannya itu. Berarti penyidik juga ada pantau di media sosial, di grup-grup ya Pak? Kenapa? Berarti penyidik juga ada pantau di grup Pak? Ah, itu kan kata Bang Jim, ya, itu bukan kata saya. Iya, gitu. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di channel yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, drama pengusutan kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang atau yang dikenal dengan kasus PNKC terus menjadi perhatian publik Nusa Tenggara Timur sampai dengan hari ini. Publik NTT menaruh harapan yang begitu besar kepada penyidik Polda NTT untuk bisa mengungkapkan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Dan seperti apa keberlanjutan proses penyidikan setelah penetapan 2 orang yang menjadi tersangka dan 1 diantaranya telah disidangkan. Sudah bersama dengan saya Kapolda Nusa Tenggara Timur Bapak Irjen Pol Dr. Andus Setio Budianto SHMH. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Bang James. Selamat datang di Polda Nusa Tenggara Timur. Satu kebanggaan buat Pod James Bapak bisa berkunjung ke ruangan Bapak di sini. Baik, selamat datang sekali lagi. Ya, terima kasih sudah datang. Ya, langsung saja Bapak. Ini kasus umur-umur di Kota Kupang ini Bapak. Ada satu kasus kriminal yang benar-benar menjadi perhatian besar dari publik Kota Kupang, bahkan Nusa Tenggara Timur Bapak. Ya, betul. Nah, ada harapan yang begitu besar dari masyarakat untuk bisa kedepannya kasus ini bisa dibuka secara terang-benderang. Baik. Nah, kira-kira jaminan seperti apa yang Bapak dan institusi Bapak bisa berikan kepada masyarakat NTT terkait dengan kasus ini? Ya, baik. Yang pertama, terima kasih ya Bang Jem. Yang pertama bahwa proses penanganan yang dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur itu tidak ada konflik interest apapun. Gitu. Artinya bahwa kita melakukan proses penyidikan dari mulai awal sampai dengan kemudian ada pelimpahan tahap 2 dan sekarang masuk di proses persidangannya untuk RB, itu pun juga kita lakukan sesuai prosedural saja. Gitu ya. Terkait masalah jaminan apa? Yang pasti jaminan yang kami berikan adalah proses penyidikan yang kami lakukan berdasarkan alat bukti. Manakala alat buktinya cukup, maka kita lakukan penanganan atau penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum. Waktu itu juga bekerja sama dengan Polres yang sekarang menjadi Polresta Kupang Kota. Gitu. Jadi soal jaminan atau tidak ada jaminan, prinsipnya begini, bahwa penanganan suatu tindak pidana itu adalah amanat undang-undang, gitu. Jadi karena itu amanat undang-undang, maka yang dilakukan oleh para penyidik atau para penegak hukum itu adalah bergantung pada undang-undang, gitu. Bukan ada kemudian itu ada intervensi dari saya selaku Kapolda atau mungkin ada permintaan dari kelompok tertentu atau dari siapapun, itu nggak ada, gitu. Karena apa? Sekali lagi acuan kami adalah undang-undang lah yang kita jadikan pedoman. Ada hukum formal yang mengatur, gitu. Ada hukum acara yang kemudian kita jadikan sebagai tata cara dalam suatu proses penanganan perkara tersebut. Gitu. Nah, ini kan juga kenapa menjadi perhatian publik ini, karena dari awal pengusutan kasus ini, kan kalau tidak salah sempat terjadi pergantian tim penyidik ya Bapak. Sehingga pada akhirnya masyarakat istilahnya berpikir ada apa begitu sampai harus diganti. Apakah penyidik yang lama kurang maksimal kah sehingga harus diganti dengan penyidik baru? Bahkan karena ada muncul rasa keraguan-raguan sampai orang melapor sampai ke Mabes Polri. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan tanggapan. Sebenarnya begini, saya mau luruskan dulu. Sebenarnya ini bukan mengganti secara keseluruhan. Gitu. Ini adalah sebetulnya adalah suatu bentuk kolaborasi, gitu. Penyidik yang lama sebagian juga masih ada,
Itu saya memperhitungkan dia juga ada tugas-tugas lain yang harus diselesaikan gitu. Nah, kemudian saya ambil beberapa perwira dan saya bagi gitu. Dulu mungkin tidak dibagi. Artinya bagi gini. Penanggung jawab untuk masalah barang bukti ini kelompok si ini. Penanggung jawab masalah pemeriksaan atau penyidikan atau lebih spesifiknya pemeriksaan lah ya. Pemeriksaan terhadap saksi, terhadap ahli, kemudian terhadap tersangka, itu kelompok tersendiri. Nah, kemudian ada lagi tim yang menangani khusus masalah untuk misalkan koordinasi dengan forensik, dengan ahli dan sebagainya, itu juga sendiri. Terus ada yang bagian ya istilahnya bagian pengamatannya lah, menganalisa secara keseluruhannya kira-kira seperti apa. Nah, pembagian kelompok-kelompok itu saya anggap sebuah proses akselerasi. Iya, untuk bisa percepatan. Karena kan saat itu berkas perkaranya kembali, gitu. Nah, saya kalau misalkan hanya mengandalkan tim yang lama, ya tentu yang satu sisi mungkin penyidik yang lama menganggap bahwa saya sudah maksimal ini. Nah, dengan adanya tambahan penyidik yang baru, gitu, dengan harapan bahwa dia ibaratnya itu full charge lah gitu ya, baterainya masih penuh, dia bisa melihat dari sisi sudut pandang yang lain, kemudian bisa menemukan apa kekurangan yang sebenarnya kok sampai kemudian berkas perkaranya ini dikembalikan oleh jaksa peneliti berkasnya. 4 kali loh, Pak. Ya 4 kali. Ya sebenarnya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya, saya pernah mengalami perkara itu sampai 9 kali pun pernah. Bolak-balik perkara itu lumrah, diatur dalam hukum acara itu nggak diatur berapa kali gitu. Memang sih idealnya as soon as possible gitu ya. Jadi makin cepat makin bagus gitu. Tapi manakala kemudian jaksa peneliti berkasnya menganggap masih ada kekurangan, masih harus ada yang dilengkapi, masih harus ada yang disempurnakan, maka tugas kami itu adalah menyesuaikan dengan apa isi dari P19-nya. Yang pasti bahwa isi daripada P19 atau petunjuk dari jaksa peneliti berkasnya itu bukan petunjuk yang berulang. Gitu. Misalkan ini sudah kita lengkapi, tapi kemudian masih diikutkan lagi. Nah, itu yang kemudian menjadi proses ada bolak-balik perkara. Begitu, Bang. Ya. Ini kan ada pertanyaan juga dari publik. Di mana berkas ini kan sempat bolak-balik sampai 4 kali. Nah, pada saat berkas ini bolak-balik sampai 4 kali, dan masih dengan tersangka tunggal. Nah, dalam pengusutan bolak-balik 4 kali ini kok sepertinya tidak menemukan keterlibatan pihak lain. Sampai pada saatnya berkas ini dilimpahkan ke pengadilan dari JPU, baru muncul nih tersangka kedua ini, Pak. Bang James, gitu. Namanya proses penyidikan itu tidak semuanya ibarat kata bisa kami publikasikan ke semua pihak. Gitu. Ya, jadi tentu ada beberapa hal yang kita buka nanti di ending, yang kita buka di tengah dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada strategi. Iya, strategi penyidikan. Jadi strategi penyidikan itu kalau kemudian di awal kita sudah buka, di awal kita sudah ini, ya artinya nanti upaya dari proses penyidikan itu akhirnya menjadi sesuatu yang ya bukan sia-sia itu, tapi kurang memiliki arti untuk proses pengembangan penyidikan berikutnya. Gitu. Berarti bukan terkesan lambat ya, Pak? Oh tidak, gitu. Kalau terkesan lambat itu begini ya. Masalah lambat atau cepat itu kan ya tergantung sudut pandang orang yang menilai ya. Gitu. Ya ada orang Belanda bilang we juristen we meningen gitu. Jadi kalau sudah beberapa ahli hukum berkumpul pasti ada beberapa pendapat juga. Gitu. Jadi ya sesuatu kalau orang menganggap bahwa ini lambat, ini cepat, ini dan sebagainya. Ya kami dalam posisi proses penanganan perkara sekali lagi tidak ada konflik of interest dalam penanganan ini. Semuanya kita sesuaikan sesuai dengan alat buktinya, perkembangan yang dilaporkan oleh para penyidik kepada saya, kepada kami semua, dan selalu setiap hari kami evaluasi. Ada pelaksanaan ekspos atau gelar perkara yang rutin dilakukan dan hampir setiap hari. Perkembangannya seperti ini, lebihnya ini, kurangnya ini, apa yang harus dilakukan. Bahkan itu bisa saya katakan mungkin overtime. Artinya overtime itu
Sabtu Minggu pun mereka masih bekerja. Gitu. Iya, yang seperti itu kan ya, ini terpaksa saya sampaikan ya. Harusnya nggak perlu lah saya sampaikan. Masyarakat pasti bilang ya itu sudah tugas polisi, mau Sabtu Minggu. Ibarat kata mungkin ibaratnya gini, nggak ada tanggal merah lah gitu. Bagi para penyidik di saat menangani perkara itu, Sabtu Minggu jadikan sebagai tanggal biru semua, masuk kerja terus gitu. Iya, nah, gitu. Bapak, ini kan sekarang sudah ditetapkan tersangka baru lagi yang kedua dengan inisial IU ini. Nah, waktu penetapan tersangka yang pertama dan sudah dilakukan rekonstruksi ulang itu kan berdasarkan suatu berita acara yang terlihatnya seperti tersangka tunggal gitu. Nah, sekarang dalam pengembangan kasus ini ternyata ada keterlibatan pihak orang lain begitu. Nah, apakah nanti IU ini akan rekonstruksi ulang lagi, Pak? Ya, kalau masalah rekonstruksi, semua pasti tergantung kepentingan penyidikan. Gitu. Perlu atau tidaknya kita sesuaikan. Manakala berita acaranya sudah lengkap, kemudian tidak ada perbedaan, maka rekonstruksi tidak diperlukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rekonstruksi pada perkara pokoknya sudah dilakukan. Gitu. Terhadap yang terdakwa RB atau tersangka saat itu, sudah dilakukan, gitu, ya. Nah, ini masih dalam proses kan, gitu. Sementara penyidik menganggap melaporkan kepada saya, rekonstruksi belum perlu dilakukan. Belum perlu dilakukan. Belum perlu dilakukan. Ini sudah dengan berita acara, dengan pemeriksaan saksi, kemudian ada keterangan ahli, sementara masih cukup. Ya, tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan, ya, depend on the situation, gitu. Kalau situasi kemudian menuntut, ya, artinya situasi itu bukan dari eksternal, ya, gitu, bukan karena ada tuntutan pihak A dan sebagainya, tidak, tapi memang murni penyidiklah yang memutuskan. Kan tadi di awal saya sampaikan, Bang Jen, bahwa proses penyidikan itu amanat undang-undang, bukan daripada intervensi saya. Mereka lah yang memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan proses penyidikan, ABCD-nya dan sebagainya, sesuai dengan hukum acara. Itu syarat formil yang harus mereka pegang, yang harus menjadi dasar dalam melakukan proses penyidikan. Gitu. Ya, terlepas kemudian kan sudah ada, ya, kontrol daripada mekanisme pra-peradilan yang sudah dilakukan oleh pihak tersangka, gitu. Dan putusan hakim pun juga sudah keluar. Gitu. Kita semua sama-sama menghormati putusan hakim itu. Itu yang kami jadikan sebagai saat kemudian untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Gitu. Nah, Bapak, ini juga ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik juga sebenarnya. Tapi saya mau tanya juga harus kepada Bapak. Kan waktu pada saat berkas ini dinyatakan P21 oleh JPU untuk tersangka RB ini kan awalnya tidak ada keterlibatan pihak lain. Sampai pada akhirnya dalam pengembangan muncul pasal 55 nih, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan ini pasal 55 ini apakah murni pengembangan penyidik Polda ataukah inisiatif dari JPU yang meminta penyidik Polda untuk memenuhi pasal tersebut? Ya, jadi kalau dibilang memenuhi tentu tidak. Sekali lagi kami semuanya punya dalil, semuanya punya argumentasi untuk menyampaikan, gitu. Jadi ini semuanya berdasarkan, kan namanya jaksa peneliti berkas perkara. Beliau yang meneliti, kita yang menyampaikan, ibarat kata apa yang sudah gini disampaikan. Nah, disitulah terjadi suatu dialog, sebuah diskusi apa segala macam, gitu ya, terjadi pembicaraan dan sebagainya. Kami memiliki bukti-bukti seperti ini, gitu. Jadi tidak ada kemudian ya bahasanya mungkin ini permintaan apa segala macam, enggak. Itu semua merupakan hasil apa yang sudah disajikan oleh para penyidik berdasarkan alat yang kami dapatkan, gitu. Ibarat kata begini, kalau misalkan dari jaksa peneliti berkas kemudian menyampaikan, Pak ini harus begini, tapi kalau kemudian kami juga nggak bisa memaksa, nggak bisa membuktikan, tentu kan kami juga keberatan, gitu. Nah, sebaliknya juga sama, misalkan kami dalilkan bahwa yang tersangka yang baru ini kita mau tersangkakan dengan pasal ini, tapi kemudian pihak kejaksaan pun tidak bisa, Pak, ini sesuai dengan hasil pemeriksaan berkas perkara yang sudah bolak-balik 4 kali itu kami teliti, tidak ada keterlibatan pihak lain. Ini cuma baru sementara baru satu tersangka saja. Saya tidak mengatakan tersangka tunggal, ya. Sementara baru tersangkanya ini saja.
gitu. Ya, tentu yang terjadi adalah proses daripada argumentasi tersebut, gitu. Lalu Pak, apakah dalam pengembangan kasus ini setelah ditetapkan IU sebagai tersangka ini penyidik Polda berhenti sampai di IU saja atau masih dikembangkan untuk melihat apakah ada indikasi keterlibatan pelaku-pelaku lain lagi? Ya, yang pertama gini, saya pastinya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Kupang, kemudian masyarakat Provinsi NTT yang sudah antusias melihat proses penanganan perkara ini, kemudian mengawal jalannya penyidikan, bahkan sampai persidangan dan juga pada saat proses pra-peradilan. Nah, harapan kami tentunya bahwa masyarakat juga memberikan kontribusi positif kepada kami. Apakah bentuknya informasi, kemudian data, ya tapi yang bisa tentu dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, terkait apakah berhenti di sini, ya saya sih berharap bahwa yang pertama di proses persidangan itu nanti akan terbuka secara terang benderang, gitu. Ya, apakah kemudian ada pelaku lain dan sebagainya, gitu. Tapi untuk sementara, kalau dari hasil olah TKP, pembuktian secara criminal scientific investigation, ya, kemudian yang lain-lain, sementara baru itulah yang kami dapatkan. Kita tidak mau juga memaksakan ada pelaku lain. Contoh misalkan ya, mohon maaf ini, agak sedikit membuka lah daripada prosesnya itu. Ada pihak yang meminta, misalkan, ada orang yang terlibat pada saat melakukan penggalian, gitu kan? Libatkan juga dong sebagai tersangka. Tentu kan kami melihat secara proporsional peran dia apa. Ada nggak peran dia itu bagian dari perbuatan melawan hukum, gitu. Kalau memang ada, tanpa ada permintaan, tanpa ada istilahnya tuntutan dari masyarakat pun pasti kami proses, gitu. Nah, harapan kami ya tentunya dalam proses persidangan ini yang bisa diikuti oleh semua pihak, ya masyarakat bisa nonton, kemudian live, majelis hakim bisa membuka terang benderang perkara ini. Kalau memang ada, ya kemudian kami dapatkan bahwa indikasi ada pelaku lain, ya kami tentu akan tidak lanjuti. Gitu. Berarti pada dasarnya saat ini penyidik Polda menunggu fakta-fakta persidangannya nanti. Ya, salah satunya itu fakta persidangan. Tapi kalau di tengah jalan, Bang Jem ya, di tengah jalan kemudian penyidik mendapatkan informasi, gitu. Ada informasi tentu kami olah. Tidak serta-merta kemudian kami stagnan dengan pasif menunggu proses persidangan, tidak. Tapi kan proses persidangan itu bagian daripada yang kira-kira nanti kami ingin dapatkan apa sih gitu yang terjadi atau informasi apa yang kemudian berkembang menjadi sebuah fakta hukum dalam proses persidangan tersebut yang nantinya akan diolah. Tapi dalam perjalanan ini ya penyidik masih akan terus melakukan upaya-upaya yang lain. Kalau ada informasi pasti kami olah. Gitu. Nah ini Pak, ada mewakili masyarakat. Oh iya, silakan. Ada pertanyaannya lagi panas-panasnya ditanya tiap hari di media sosial. Ya, luar biasa ya. Artinya CEO ini sudah ditetapkan tersangka, terus penyidik Polda sudah berhasil menang di pra-peradilan. Iya. Terus mereka tanya nih Pak, ya. Kapan IU ditahan? Saya tahu pertanyaannya. Ya, baik sekali lagi terima kasih pertanyaannya. Dan pertanyaan itu saya juga sudah duga lah, gitu ya. Terkait masalah penahanan dan sebagainya, saya serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Gitu. Artinya begini, kembali kepada normatifnya saja. Gitu ya. Masalah penahanan itu kan sudah diatur dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHP, di mana masalah kepentingan, kemudian persyaratan subjektif dan objektifnya sudah jelas. Gitu. Ya, saat ini saya belum bisa mengatakan apakah itu kemudian ditahan atau tidak ditahan, gitu. Tapi kalau misalkan ditahan, gitu, itu berarti jawaban sudah terpenuhi apa yang ditanyakan oleh masyarakat. Kalau memang tidak ditahan, kami juga bisa menjawab, gitu, bahwa alasan subjektivitas itu dimiliki sepenuhnya kewenangan mutlak dari seorang penyidik, gitu. Saya juga nggak bisa kemudian menyampaikan kepada seorang penyidik, ya. Ini harus ditahan, ini tidak ditahan. Penyidik juga akan bertanya kepada saya,
alasan Bapak apa, kan seperti itu. Tapi sepenuhnya ya, nanti saya mungkin akan memberikan suatu pertimbangan ditahan atau tidak ditahannya. Ya, kembali kepada soal alasan subjektivitas, ya tentu kita banyak mempertimbangkan kalau misalkan tidak ditahan. Kalau ditahan kan nggak tanya lagi toh. Iya, permasalahannya kan kalau misalkan tidak ditahan. Ya saya sekali lagi di awal itu tidak ande-ande lah gitu ya. Maksudnya supaya publik tidak merasa seperti ada perlakuan yang berbeda kalau orang lain ditetapkan tersangka langsung tahan. Ya tentu semua kita melihat lah gitu. Ya hukum ini kan tidak diskriminasi. Kita tanpa mempertimbangkan asas hal-hal yang diskriminasi terhadap seseorang. Semuanya kita perhitungkan. Ada hal-hal yang ya sesuai evidennya saja lah. Kemudian sesuai dengan apa yang dilakukan, perbuatan melawan hukumnya apa, gitu. Kami akan melihat dari sisi itu. Ya, hukum ini kan kita melihatnya dengan tidak dalam posisi kacamata kuda yang seperti itu. Kita pasti akan menyesuaikan banyak hal, gitu. Nah, masalah ditahan-ditahan sekali lagi, ya untuk sampai dengan saat ini sih, ya tidak berandai-andai lah, gitu. Nah, tapi juga masyarakat tolong memahami juga, gitu, bahwa kami juga ada memiliki kewenangan secara subjektivitas, secara objektivitas, gitu. Hal-hal pertimbangan-pertimbangan itu yang tidak perlu saya uraikan lah. Saya yakin masyarakat jauh lebih paham daripada saya, gitu ya. Kan saya melihat bahwa dengan adanya penanganan kasus PNKC ini, banyak ahli hukum di Provinsi NTT itu yang banyak memberikan tanggapan, komentar hukum, itu sangat membantu buat kami juga, gitu. Saya mengucapkan terima kasih mungkin kesempatan ini yang sebelumnya nggak saya sampaikan, ya saya sampaikan, tidaknya itu bisa menjadi pertimbangan buat kami, kira-kira, oh ini pendapatnya beliau seperti ini, masukannya beliau seperti ini, gitu. Prinsipnya sih kita tidak berandai-andai, itu belum saatnya kita sampaikan, tapi masyarakat juga saya melihat bahwa melihatnya dalam posisi bijak juga, artinya bijak itu keputusan apapun yang akan diambil oleh penyidik, ya keputusan apapun yang akan diambil oleh penyidik, Bang Jem, itu tidak ada kepentingan apapun dan tidak ada diskriminasi. Kenapa sih ini begini, kenapa sih itu begitu? Tidak, gitu. Prinsipnya kita lakukan dengan banyak pertimbangan, dengan banyak penilaian, dan kita sesuaikan dengan apa yang sudah terjadi. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Bapak di sesi yang terakhir ini, Bapak mungkin bisa memberikan himbauan apa untuk masyarakat Kota Kupang terkait kasus ini? Ya, baik. Saya kira bukan hanya masyarakat Kota Kupang ya, yaitu seluruh masyarakat di Provinsi NTT yang menyaksikan podcastnya Bang Jem ini luar biasa, gitu ya. Jadi himbauan saya yang pastinya bahwa yang pertama, ya mudah-mudahan ini adalah kasus terakhir. Tidak ada lagi kasus kekerasan-kekerasan ya terhadap ibu dan anak, atau kasus-kasus yang kemudian ya setidaknya menimbulkan korban, apalagi sampai kepada korban jiwa. Mohonlah semua masyarakat, semua pihak, semua individu pada saat mereka akan melakukan suatu perbuatan, akan melakukan suatu tindakan, dipertimbangkan gitu. Ya, untung dan ruginya. Gitu. Artinya kalau itu misalkan akan menimbulkan dampak hukum terhadap objek tersebut, terhadap orang tersebut, mohon dipertimbangkan. Karena apapun yang dilakukan, kalau sampai kemudian membuat cedera orang, kemudian membuat hilangnya nyawa seseorang, itu pasti harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, saya mohon juga kepada seluruh masyarakat di Provinsi NTT, khususnya di Kota Kupang, ya, bahwa penanganan perkara terhadap permasalahan atau kasus PNKC yang bisa dikatakan mungkin menyedot banyak perhatian dari seluruh masyarakat yang ada di sini. Ada beberapa kali ke Jakarta, kemudian ada juga yang mengirimkan surat ke beberapa pihak yang ada di Jakarta. Semuanya kami respon semua, dan kami bisa jelaskan gitu ya. Ya semuanya saya harus melihat secara bijak gitu, bahwa penanganan ini sama sekali tidak ada kepentingan dari pihak Polda NTT. Gitu. Kami melakukan proses penanganan ini berdasarkan kolaborasi bukti-bukti yang sudah ada. Gitu. Ya, itu pedoman paling utama dari kami.
Kemudian yang berikutnya, ya tentunya sekali lagi bahwa kita kawal sama-sama, gitu. Semua pihak bisa melihat proses persidangan yang dilakukan untuk EB, kemudian proses penyidikan yang dilakukan untuk IU. Nah, tentu sekali lagi mungkin ada beberapa pihak juga yang mungkin menganggap bahwa kenapa Polda begini, tidak puas dan sebagainya. Silahkan, ada salurannya, gitu. Kalau ada hal yang mungkin tidak pas dengan apa tindakan daripada penyidik kami, gitu, di tingkat Polda ada inspektorat, kemudian ada bak pengawas penyidikan sampai ke level Bareskrim, sampai ke level Mabes Polri, semuanya bisa. Dan saya yakin itu pasti dilakukan terbuka. Semua pasti akan merespon. Sebagai informasi sedikit saya tambahkan ya, bahwa kasus ini juga sudah disupervisi beberapa kali dari Bareskrim. Iya, gitu. Selain ke penyidiknya sini yang ke sana, gitu bersama dengan beberapa pihak dari penasihat hukum yang ke Jakarta kemudian melakukan gelar perkara di sana, dari pihak Bareskrim, dari pihak inspektorat juga datang ke sini. Iya, melakukan supervisi, ibarat kata bedah berkas. Itu sampai malam berkasnya dibedah, dilihat apa segala macam, mana sih keterangan ini, kemudian dikejar, diekspos, ditanya apa segala macam, itu sudah dilakukan. Gitu. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan untuk membuat bahwa perkara ini menjadi terang, gitu. Jadi kalau misalkan fungsi kontrol yang dilakukan itu, menurut saya sudah sangat ya lengkap lah, gitu. Ya tapi terlepas sekali lagi, saya memahami lah, secara psikologis mungkin masyarakat melihat bahwa ini ada ketidaksempurnaan, ada kekurangan dan lain sebagainya. Ya tentunya saya selaku Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, tapi sekali lagi saya menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik kami tidak ada kepentingan, tidak ada muatan-muatan berpihak kepada siapapun, tidak ada. Kami tentu upayanya adalah bagaimana membuat perkara ini terang, gitu. Ya, tapi tentu tidak juga kemudian main tangkap sembarangan, gitu. Itu juga tidak boleh, gitu. Itu yang namanya kemudian penyalahgunaan wewenang kalau seperti itu. Betul. Nah, tentu kami kan nggak mau, tetap harus acuannya adalah undang-undang, gitu. Soalnya Kupang ini daerahnya panas, orangnya juga panas, Pak. Saya kira ya kalau bicara soal panas tidak panas, gitu ya, panjang bahwa kita bisa menempatkan diri, bisa mengatur hati, bisa kemudian menempatkan bahwa oh ini permasalahan seperti ini, kira-kira seperti itu. Ya, saya yakin semuanya bisa berjalan dengan smooth lah, dengan baik. Toh ada proses persidangan kok. Betul. Gitu. Ada proses hukum yang bisa dilihat dan sebagainya. Kemudian itu nanti kita jadikan istilahnya bagian kalau ada fakta persidangan, dan itu kami ikuti. Setiap hari kami ikuti. Kalau proses ada sidang ya, ada sidang, ada tim kami yang memantau, yang melihat kemudian melaporkan, oh hari ini, gitu. Jadi jangan kemudian, mohon maaf ini, jangan sampai penyidik itu kalah sama media gitu. Muncul di media, muncul di podcastnya Bang Jem, kemudian baru penyidik, saya tanya, kok ini siap? Itu apa Berarti namanya? penyidik juga ada pantau di media sosial, di grup-grup ya Pak? Kenapa? Berarti penyidik juga ada pantau di grup, Pak? Ah, itu kan kata Bang Jem, ya, itu bukan kata saya. Iya, gitu. Ya, masalah sosial media, saya titip pesan juga lah ya, betul. kepada apa namanya para masyarakat ya, bahwa bisalah menjaga jempolnya ini dengan baik, gitu ya. Iya, karena ada hal-hal yang kadangkala apa yang disampaikan itu sebuah kegiatan yang kontraproduktif, gitu. Ya karena banyak hal kemudian ya saya paham lah sekarang eranya kan era sudah digital, era teknologi informasi gitu, dan itu kita tidak bisa kembali lagi kepada cara-cara lama gitu, tapi sekarang adalah modernisasi banyak menggunakan IT. Nah tapi sekali lagi IT ini akan baik, akan bermanfaat kalau kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Gitu. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif, ini bisa merusak, gitu, ya. Dan pengaruhnya luar biasa.
Makanya yang terjadi ada beberapa orang saling menghina, gitu. Kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan itu apalagi dengan menggunakan akun-akun yang anonim, ya tanpa menyebut nama. Itu kan ya kalau bahasa kasarnya cobalah kita ngaca gitu masing-masing kok bisa ngatain orang kemudian menyembunyikan identitasnya. Itu kan tindakan yang tidak bagus lah gitu. Satu sisi secara agama pun itu joling, ya itu hal-hal yang tidak baik. Sekali lagi kalau kita mau mungkin ngirim sesuatu dan ini dipertimbangkan dulu lah. Ini menyakiti tidak gitu. Apapun semuanya kan kita ini saudara. Kalau kemudian jempolnya itu digunakan untuk mengatain atau apa ya istilahnya kirim-kirim sesuatu yang mengganggu, ingatlah bahwa orang lain itu dia ada keluarga, ada anak, ada anak, orang tua dan sebagainya yang rasa mungkin sakit hati itu tidak hanya dia saja yang alami, yang dituju saja, tapi semua keluarganya juga akan merasakan seperti itu. Saya yakin bijaklah ya masyarakat NTT ini untuk menggunakan sosial media. Platformnya kan sudah banyak gitu, tapi platformnya kalau digunakan untuk hal positif, ya daripada gitu mungkin lebih baik gunakan untuk bisnis online. Betul. Nah, itu lebih positif gitu, atau mungkin tuh berbagi sharing tentang masalah agama, sharing berbagi masalah tentang masalah upaya bisnis dan lain-lain. Itu lebih bagus menurut saya gitu. Lebih produktif. Ya. Lebih produktif daripada menggunakan hal-hal yang ya menyakiti orang lain gitu ya. Kalau misalkan saya kan karena dia ngatain saya dan sebagainya. Kalau mengatain apa segala macam ada buktinya, laporkan saja. Yaitu ada Polres, ada Polda, ada Polsek yang bisa menerima sepanjang bisa dibuktikan. Gitu, bukan suatu fitnah ya, gitu. Tapi kalau kemudian muncul dan itu menimbulkan perpecahan, ya menimbulkan ketersinggungan orang banyak, bahkan kemudian dampaknya itu meluas, gitu. Menurut saya itu sangat-sangat sudah kontraproduktif dan itu bahaya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama, mantap. Oke guys, ya. Demikianlah hasil kita diskusi dan diskusi-diskusi ringan dengan Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur. Ya, tentunya kita tetap berharap kepada masyarakat untuk menaruh kepercayaan yang tinggi kepada penyidik Polda NTT agar dapat bekerja dengan maksimal menuntaskan kasus PNKC ini. Ya, saya James Bore bersama Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur pamit. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih.